Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Izinkan saya taruh nama dia Poltekip Angkatan 55. Nama Louis Firdaus Paskali Sirait, STB 4336, Prodi Manajemen Pemasarakatan Kelas B. Izinkan saya pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, untuk membahas mengenai sistem peradilan pidana anak yang terintegrasi. Penanganan perkara pidana anak terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa, karena penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus, yaitu diatur pula dalam peraturan tersendiri, berbeda dengan peraturan pidana terhadap orang dewasa. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara pidana anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan beberapa paradigma penilaian terhadap perkara pidana anak, malah yang lebih fatal. Bila mana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, mendapat perlakuan istimewa, dan ada juga yang menganggap bahwa anak tidak bisa dihukum, padahal tidak sejauh itu. Hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. Nah, sebelum melanjut ke dalam atau jauh lebih daripada itu, maka kita harus mengetahui apa saja yang menjadi dasar-dasar hukum dalam perkara pidana anak. Adapun peraturan-peraturan yang mengaturnya itu seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, yaitu tentang sistem peradilan pidana anak. Sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 terkait tentang perlindungan anak. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengenai tentang perlindungan anak. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 mengenai tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Adapun selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya, setelah kita mengetahui dasar mengenai sistem peradilan pidana anak dan apa saja peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak, maka sebelum daripada itu, maka kita harus mengetahui dasar apa itu sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak sendiri ialah suatu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya seorang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, seperti yang tertera pada Pasal 1, Angka 1, dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, dalam sistem peradilan pidana anak sendiri, terdapat bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri ialah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban sendiri ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya yaitu anak yang menjadi saksi, ialah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan, hingga sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dialami, atau dilihatnya.
Selain daripada itu pula, maka dalam sistem peradilan pidana anak, maka ada saja pihak-pihak berwajib yang ikut serta atau turut andil dalam sistem peradilan pidana anak. Seperti yang pertama yaitu penyidik, yang kedua yaitu penuntut umum, yang ketiga yaitu hakim, yang keempat yaitu pembimbing kemasyarakatan atau PK, yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak, dan di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Selanjutnya yaitu pekerja sosial. Nah, pekerja sosial ini ialah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial. Maka, proses penyidikan dan penuntutan terhadap anak sendiri dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Nah, dalam melakukan penyelidikan sendiri terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan mengenai setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan atau yang biasa kita sebut dengan BAPAS wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidikan. Selanjutnya, dalam melakukan pemeriksaan sendiri terhadap anak, sebagai korban, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana yang dilaporkan. Selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Tentunya kita bertanya-tanya, apa itu diversi? Diversi ialah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat yang tertera, yaitu seperti yang pertama, diancam pidana penjara 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, selain ketentuan dari dua ketentuan tersebut, berlaku pula bahwa anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu diversi, maka tentunya diversi tersebut memiliki tujuan atau memiliki manfaat ke depannya. Nah, tujuan dari diversi tersebut ialah yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar sistem proses peradilan. Yang ketiga, menghindari atau menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem peradilan pidana anak dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Dalam proses diversi ini sendiri, tentunya ada beberapa pihak yang dilibatkan, yakni anak, orang tua, korban, atau orang tua dan wali, pembimbing kemasyarakatan atau PK, pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keahlian restoratif justice yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Nah, dari hasil kesepakatan diversi sendiri, perdamaian dapat berupa atau dengan ganti rugi menyerahkan kembali kepada orang tua keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara. Bila mana tercapai, maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya, dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka dalam waktu yang telah ditentukan, maka pihak PK atau pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.
proses pemeriksaan sendiri, baik penyidik, penuntut umum, PK, dan atau pemberi bantuan hukum, petugas lainnya dalam memeriksa perkara pidana anak, anak korban, atau perkara anak, atau anak sebagai saksi, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Kemudian dalam setiap tingkat pemeriksaan anak, wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa terkait penahanan terhadap anak telah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau merusak barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidananya. Yang kedua, penahanan dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama, umur anak 14 tahun. Yang kedua, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan penahanan dengan terdakwa atau orang dewasa. Dan terhadap penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai berikut, yaitu penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari. Sedangkan terhadap orang dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari. Yang kedua, penahanan oleh penuntut umum paling lama 5 hari, kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama 5 hari. Sedangkan terhadap orang dewasa 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari. Penahanan hakim selama 10 hari, kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh ketua pengadilan negeri. Sedangkan pada terdakwa orang dewasa yaitu 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Nah, setelah kita mengetahui terkait perbedaan antara terdakwa orang dewasa dan dalam sistem peradilan pidana anak, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pemeriksaan pada sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama, yaitu dilakukan dengan hakim tunggal. Namun ketua pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya, hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan, hakim wajib memerintahkan orang tua atau wali atau pendamping si anak atau pemberi hukum bantuan hukum lainnya. Dalam hal orang tua atau wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi oleh advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya atau pihak PK atau pembimbing kemasyarakatan. Selanjutnya, bahwa pada saat pemeriksaan anak sebagai korban atau saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar. Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak sebagai saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pihak PK atau pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya melalui pemeriksaan jarak jauh atau telekonferensi. Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam hal sidang terbuka untuk umum dan tidak dapat dihadiri oleh si anak. Sedangkan selanjutnya, yaitu anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas dapat saja dijatuhi pidana dengan bermacam-macam pidana seperti dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana bersyarat atau pembinaan pada lembaga pelayanan masyarakat atau pengawasan. Selanjutnya yaitu pada pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga atau dan penjara. Selanjutnya pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pemenuhan kewajiban adat.
Nah, apabila dalam hukum material seorang anak yang berkonflik dengan hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama yaitu 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak sendiri yaitu paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa yang terdapat pada pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Penahanan terhadap anak sendiri yang berkonflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS. Sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa kita sebut dengan kata LPKA. Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau biasa disebut dengan LPKS. Nah, selanjutnya terhadap putusan hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun penuntut umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian dan sedikit apa yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu integrasi dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila ada salah kata, saya Taruna Madya Poltekip Angkatan 55 Lois Firdaus sekali Sirait izin meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas atensi dari penikmat video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.